Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Prasasti, mahasiswa STM IK Komputer Mamajenang, semester 1 Prodi Teknik Informatika, yang mana pada kesempatan kali ini saya membuat video vlog dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk berargumen dengan tema pandangan Islam mengenai teknologi informasi dan pandangan Islam mengenai bagaimana etika bermedia sosial dalam pandangan Islam. Pandangan Islam mengenai teknik informasi, pada dasarnya iman dan takwa menjadi landasan atau dasar yang paling kuat yang akan mengantarkan manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar iman dan takwa, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, ilmu pengetahuan teknologi, keturunan akan gagal mengantar kita sebagai manusia untuk meraih kebahagiaan. Kemajuan dalam semua itu tanpa adanya iman dan upaya mencari ridho Allah hanya akan menjanjikan fata morgana yang tidak menghasilkan apa-apa selain bayangan palsu. Quran Surat An-Nur ayat 39. Maka integrasi iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diupayakan dalam format yang tepat sehingga keduanya dapat berjalan seimbang dan dapat mengantar kita untuk meraih kebahagiaan dunia atau hasanah fi al dunya dan kebaikan akhirat, hasanah fi al akhirah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih teknik informasi atau iptek dan apa saja pengaruh iptek. Nah, teknologi informasi yaitu istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Yang mana, maka dari itu, perkembangan teknologi yang hadir dalam kehidupan kita tidak dapat kita hindari karena seiring berjalannya waktu, setiap orang semakin mudah untuk beralih ke sesuatu yang dapat memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia akan informasi yang serba cepat membuat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju. Teknologi informasi juga mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Kemudian pengaruh teknologi yang dapat kita rasakan pada saat ini adalah pertukaran informasi yang sangat cepat dan mudah, memudahkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa adanya tatap muka. Ada juga pengaruh atau dampak negatif dari teknologi. Contohnya, hilangnya rasa sosialisasi, kemudian ada pornografi, ada kejahatan internet, penipuan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus pandai memilah dan memilih mana yang bermanfaat dan baik untuk diri kita. Perkembangan teknologi juga merambah ke dunia internet. Media sosial bagi masyarakat kini bukan hanya untuk pengganti proses komunikasi secara langsung, akan tetapi dengan media sosial, masyarakat lebih dimudahkan baik dalam proses komunikasi maupun informasi. Media sosial sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapinya. Etika dalam penggunaan media sosial juga harus dijaga agar mendapatkan hal baik dan positif, minimal sebagai hiburan dan sumber informasi yang faktual. Agama Islam telah menuntun kita ke dalam kebaikan maupun bermedia sosial. Adapun 10 tips yang saya rangkum untuk beretika di media sosial menurut agama Islam. Yang pertama ada muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hisab, ingat bahwa ada perhitungan atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga ada istifadah, yaitu menggunakan media sosial atau sarana yang ada untuk diambil manfaatnya. Yang keempat bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas apa yang diposting di publik.
Yang kelima, menjaga batasan pergaulan antara pria dan wanita. Yang keenam, memperhatikan pertemanan. Dengan kata lain, bisa dengan bijak memilih teman yang baik tanpa ada kata diskriminasi. Yang ketujuh, wasilah, yakni menjadikan medsos atau media sosial sebagai penghantar yang baik. Yang kedelapan, tidak lalai atau lupa waktu. Kita sebagai pengguna media sosial harus membatasi untuk bermedia sosial dan menggunakan waktu agar tidak terbengkalai. 9. Mengumpulkan kebaikan. Dengan kata lain, media sosial digunakan sebagai wadah untuk menambah amal, bukan untuk menambah dosa. Yang ke-10, terakhir, belajar ikhlas agar tidak memposting sesuatu yang bersifat ria. Kesimpulannya adalah kita sebagai muslim dalam menanggapi ilmu pengetahuan dan teknologi harus menerima dengan bijak, pandai memilah dan memilih mana yang baik dan buruk, dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, mampu mengarahkan ke amal ma'ruf nahi munkar agar mendapatkan hal baik dan positif. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.